Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar lagi materi tentang Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Materi ini sudah pernah kita pelajari sebelum PTS. Namun Ibu ulangi lagi materi ini karena kemarin ada beberapa yang terbalik-balik antara Asmaul Husna Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Ibu ajarkan lagi agar kalian lebih paham, lebih ingat, dan bisa kalian maknai makna Asmaul Husna ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sehingga nanti ketika ujian, karena sudah diterapkan, sudah dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti insya Allah bisa menjawabnya dengan mudah dan dengan benar. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, Asmaul Husnanya kemarin ada 2. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Yang Allah Maha Mengetahui, bunyi Asmaul Husnanya adalah Al-Alim. Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Sementara As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Ya, pahami bedanya ya. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Sementara As-Sami', Allah Maha Mendengar. Selanjutnya, sekarang kita pelajari maknanya. Al-Alim, kan artinya Allah Maha Mengetahui. Tapi maksudnya apa dari Allah Maha Mengetahui? Allah Maha Mengetahui itu maksudnya apa? Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yang ada di langit, yang ada di bumi, pasti Allah ketahui. Masa lalu manusia, masa depan manusia, Allah yang mengetahui. Ini membuktikan kepada kita bahwa kita tidak boleh percaya dengan ramalan bintang, ramalan dukun, ramalan kartu. Karena yang paling tahu dengan masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh mengadu nasib dengan ramalan. Karena hanya Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian lagi,
Allah Maha Mengetahui itu artinya bahwa Allah paham, Allah tahu semua perbuatan dan gerak-gerik manusia, meskipun kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ketika kita bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui, atau artinya kita bersedekah orang lain tidak tahu, kita tidak pamer, Allah tetap berikan pahala karena Allah tahu kita telah bersedekah. Sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, kita mencuri dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihat kita mencuri, tapi Allah tahu kita mencuri, Allah mengetahui bahwa kita mencuri, maka tidak ada perbuatan dan gerak-gerik kita yang tersembunyi, yang tidak Allah ketahui. Semuanya Allah ketahui. Bahkan Allah mengetahui isi hati kita. Ketika kita berniat baik, kita berniat jahat, Allah tahu apa yang terdapat dalam hati kita. Nah, buktinya apa bahwa Allah itu Maha Mengetahui? Yang pertama, bahwa Allah mencatat dan membalas setiap perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan. Meskipun perbuatan itu dilakukan dengan sembunyi, Allah pasti tahu perbuatan kita. Tapi keburukan akan Allah ampuni apabila kita bertaubat. Kemudian yang kedua, Allah yang paling tahu jalan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Ketika kita kesulitan, ketika kita menghadapi hambatan dalam hidup, atau bertemu dengan kesedihan, Allah lah yang paling tahu jalan keluar terbaik untuk kita. Allah yang paling tahu pertolongan terbaik untuk kita. Kemudian Allah yang Maha Mengetahui tahu di mana ada mara bahaya yang bisa mencelakai kita, maka Allah lah yang melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha Mengetahui. Yang pertama, Allah catat semua perbuatan kita. Allah tahu semua perbuatan kita dan membalasnya, baik perbuatan yang baik ataupun buruk, baik dilakukan terang-terangan atau bersembunyi, kecuali jika keburukan yang kita lakukan kita bertaubat, maka Allah ampuni dan berjanji tidak ulangi lagi ya, maka Allah ampuni. Yang kedua, Allah pasti tahu yang terbaik untuk hidup kita dan Allah selalu melindungi kita dari keburukan atau mara bahaya. Nah, sebagai makhluk yang beriman, manusia yang beriman, umat muslim, bagaimana caranya mengimani, meyakini bahwa Allah adalah zat yang Maha Mengetahui? Yang pertama, kita tahu, kita faham, kita yakin Allah itu tahu dengan semua perbuatan kita. Maka kita wajib menghindari, menjauhi perbuatan yang buruk, jangan dilakukan. Perbuatan buruk jangan dilakukan, karena pasti Allah melihat, pasti Allah tahu. Ini tidak boleh dilakukan ya. Kemudian yang kedua, harus selalu berusaha berbuat baik, berperilaku terpuji kepada siapapun. Meskipun tidak ada yang akan menilai, memuji, dan melihatnya, Allah akan melihat, Allah akan mengetahui semua perbuatan baik kita. Kemudian yang ketiga, menghindari pikiran kotor atau buruk. Ya, meskipun itu hanya tersimpan di otak kita, di pikiran kita, tapi Allah tahu. Maka jagalah pikiran kita dari pikiran-pikiran yang kotor dan pikiran-pikiran yang buruk. Yang keempat, menjaga hati dari niat buruk. Tidak boleh berniat jahat kepada teman atau berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Karena Allah pasti tahu. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, tadi kita telah belajar Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Nah sekarang As-Sami' yang artinya Allah Maha Mendengar. Apa artinya Allah Maha Mendengar? Maksudnya apa dari Allah Maha Mendengar? Allah Maha Mendengar artinya Allah adalah zat yang mendengar doa-doa dan permohonan hambanya. Meskipun kita berdoa dengan suara yang lirih, meskipun kita berdoa dengan berbisik, tapi Allah tahu, Allah mendengarnya.
Allah adalah zat yang menyayangi dan mengasihi hambanya yang berdoa. Allah berikan yang terbaik bagi hambanya yang berdoa. Allah mendengar isi hati kita. Jadi itulah makna dari Allah Maha mendengar. Doa-doa kita Allah dengar, Allah kabulkan. Namun Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Nah, ini dia buktinya Allah Maha mendengar. Yang pertama, bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita berdoa, pasti Allah akan berikan jawaban yang terbaik atas doa-doa kita. Allah dengar doa-doa kita meskipun kita berdoa di malam hari, tidak ada yang mendengar, hanya Allah yang mampu mendengarnya. Meskipun kita berdoa dengan berbisik, dengan suara yang lirih, Allah akan mendengarnya. Tapi caranya Allah kabulkan doa ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan langsung saat itu juga. Kita berdoa langsung Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, Allah berkata kepada kita, nanti dulu ya, doanya kabulkannya ditunda dulu ya. Usaha lagi lebih keras, berdoa lagi lebih rajin, belajar lagi lebih giat, nanti akan Allah kabulkan. Atau yang ketiga, doanya dikabulkan dengan bentuk lain, diganti dengan yang lebih baik. Itu dia bukti bahwa Allah Maha mendengar. Allah kabulkan doa kita dengan jawaban-jawaban yang terbaik bagi hidup kita dan akhirat kita. Ya, itu saja pelajaran hari ini, membedakan Asmaul Husna, Al-Alim yang artinya Allah Maha mengetahui, dan As-Sami' yang artinya Allah Maha mendengar. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kalian untuk belajar dan memahami ilmu yang kalian pelajari. Ibu tidak berikan tugas ya, semangat belajarnya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.